Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi nubadun fit ta'rifi bi ashkhasi ba'di ru'us at-tashri'i min as-sahabati wa hum Zaid bin Thabit min ru'us at-tashri' bil Madinah wa Abdullah bin Abbas ra's at-tashri' bi Makkah wa Abdullah bin Mas'ud ra's at-tashri' bil Iraq wa Abdullah bin Amr ibn al-As ra's at-tashri' bi Misr. Berikut ini adalah petikan tentang biografi sebagian tokoh-tokoh tasyrik dari sahabat. Mereka seperti Zaid bin Thabit yang merupakan salah satu tokoh terkemuka tasyrik di Madinah, Abdullah bin Abbas pemimpin tasyrik di Mekah, Abdullah bin Mas'ud tokoh pemimpin tasyrik di Irak, dan Abdullah bin Abbas tokoh tasyrik, Abdullah bin Mas'ud di Irak, Abdullah bin Amr bin al-As di Mesir. Zaid ibn Thabit huwa Sa'id Zaid bin Thabitin ad-Dhihak an-Najjari al-Ansari qadiman Nabiya sallallahu alaihi wasallam al-Madinata atau qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa ibnu ihda atau qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa huwa ibnu ihda asharata sanatan wa kana yahfadhu min al-Qur'ani waqta idzin sitta asharati suratin syahida ghazwat al-Khandaqi wa ma ba'daha min al-masyahidi wa atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam rayata Bani Najjari yawma Tabukin wa kanat ma'a Ammar ibn Hazm falamma istafsara an sababi akhdhiha minhu qala al-Qur'an muqaddam wa Zaidun aktsaru akhdhan lil Qur'ani minka. Zaid bin Thabit namanya adalah Sa'id Zaid bin Thabit ad-Dhihak an-Najjari al-Ansari. Beliau sowan datang kepada Nabi di Madinah ketika umurnya baru 11 tahun. Zaid bin Thabit waktu itu umur 11 tahun sudah hafal Al-Quran sekitar 16 surah. Zaid bin Thabit adalah orang yang menyaksikan perang Khandaq dan perang-perang setelahnya dan juga berbagai peristiwa setelahnya. Zaid bin Thabit adalah orang yang dibeli oleh Rasulullah royah benderanya Bani Najjar di perang Tabuk bersama Ammarah bin Hazm. Ketika atau falamma ustufsira an asbabi akhdhiha minhu qala, ketika ditanyai mengenai sebab mengambil royah tadi dari Rasulullah menjawab, Quran itu muqaddam, terdahulu, dan Zaid adalah orang yang paling banyak hafal Quran daripada kalian. Wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahya war rasail. Zaid bin Thabit adalah orang yang menuliskan Al-Quran atau wahyu dan surat-surat untuk Rasulullah. Ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahwa beliau mengatakan, qala li an-nabi, Nabi bersabda kepadaku sallallahu alaihi wasallam, inni aktubu ila qaumin fa akhafu ay yazidu alayya aw yanqusu fata'allam as-suryaniyata fata'allamtuha fi 17 yawman wa ta'allam al-ibraniyata fi 15 yawman. Wa kana yaktubu li Abi Bakr wa Umar fi khilafatiha. Nabi pernah bersabda atau berpesan kepadaku, aku ini menulis untuk sekelompok orang
Tapi kemudian aku takut mereka akan menambahinya atau menguranginya. Maka pelajarilah bahasa Suryaniyah. Kemudian aku mempelajari bahasanya dalam 17 hari dan mempelajari bahasa Ibroniyah dalam waktu 15 hari. Dan Zaid bin Thabit adalah orang yang juga menjadi sekretaris atau penulis di zaman Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Wa wallah Baitul Mal li Utsman. Pada periode Utsman beliau memimpin Baitul Mal. Wa kana kullun min Umar wa Utsman yastakhlifuhu 'ala al-Madinati idza hajja wa huwa alladhi jama'a al-Qur'ana bi isyarati Abi Bakrin wa Umar wa qala lahu Abu Bakrin innaka syabun siqatun la nattahimuka wa kafa bihadza ta'dilan. Masing-masing dari Umar dan Utsman itu menjadikan Zaid bin Thabit itu sebagai pengganti alias penanggung jawab pelaksana tugas lah, kabarnya begitu ketika di Madinah ketika mereka masing-masing Umar dan Utsman itu haji. Zaid bin Thabit adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran melalui isyarat Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan padanya, engkau ini adalah pemuda yang bisa dipercaya, maka aku tidak akan mencurigaimu atau mencela kamu. Dengan perkataan inilah cukup sebagai bukti bahwa Zaid bin Thabit adalah orang yang adil. Kana Zaidun ra'san bil Madinati fil qada'i wal fatwa wal qira'ati wal fara'id. Wa qad sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li sahabati afradukum Zaidun wa qala Sya'bi ghalaba Zaidun an-nasa ala isnataini al-fara'id wal Qur'an. Zaid adalah tokoh utama di Madinah dalam hal qada, memutuskan perkara, wal fatwa dan fatwa, qiraah Quran dan juga fara'id. Diriwayatkan dari hadis sahih Nabi bahwa Nabi berkata kepada para sahabat, orang yang paling ahli fara'id di antara kalian adalah Zaid. Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa Zaid itu mengalahkan orang-orang dalam dua hal, fara'id dan Quran. Wa 'an Ibnu Abbasin laqad 'alima al-mahfuzuna min ashabi Muhammad anna Zaid bin Thabit min ar-rasikhina fil ilmi wa bil jumlati kana wasi'al ittila'i dhali'an fi fahmi ta'alimil islami lahul qudratul fa'iqatu ala istinbatil ahkami dha ra'yin fima lam yarid fihi astarun. Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa orang-orang yang mahfuzun dijaga dari golongan sahabat Nabi, bahwa Zaid bin Thabit itu adalah orang yang ilmunya itu mendalam, termasuk orang yang ilmunya mendalam. Secara umum Zaid bin Thabit adalah orang yang telaahnya sangat luas dan juga benar-benar terampil dalam memahami pembelajaran keislaman. Zaid bin Thabit adalah orang yang punya kapasitas yang unggul dalam menggali hukum, yang memiliki pandangan kuat terhadap apa yang tidak ditemukan asarnya atau teksnya. Qala Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar mengatakan, maka Umaru wala Utsmanu yuqaddimani ala Zaid bin Thabitin ahadan fil qada'i wal fara'idi wal fatwa. Umar dan Utsman itu tidak akan mempersilahkan orang satupun melampaui Zaid bin Thabit dalam hal qada, faraid dan fatwa. Tidak akan mengangkat orang lain lah, kira-kira begitu, selain Zaid bin Thabit dalam hal qada, faraid dan fatwa. Ruwiyalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isnani wa tis'una hadisan ittafaqa asy-syaikhani ala khamsatin minha wa farad al-Bukhari bi arba'atin wa Muslimun bi hadisin.
Zaid bin Thabit itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu sekitar 92 hadis. Imam Bukhari dan Muslim sepakat dalam 5 hadis yang sama. Imam Bukhari kemudian berbeda dalam 4 hadis, dan Muslim juga menyetujui hadisnya itu hanya 1. Kalau Bukhari itu 4. Tuwfiya radhiyallahu anhu sanata 15 Hijriyah. Zaid bin Thabit wafat pada tahun 15 Hijriah.